Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutubi wal anbiya wa bi yaumil yafnal alam. Imanlah kamu bi rabbika kepada Tuhanmu, wal malaiki dan kepada malaikat, wal kutubi dan kepada kitab-kitab, wal anbiya'i dan kepada para nabi, wa biyaumi yafnal alamu dan kepada hari di mana alam akan binasa. Jadi pagi ini kita selingi dengan kitab tauhid yang kemarin itu kita lanjutkan, bahwa iman itu ada 77 cabang iman. Ya, kemarin sudah dibahas tentang iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua di sini iman kepada para malaikat. Ya, iman kepada malaikat yang dimaksud adalah membenarkan adanya malaikat. Jadi malaikat itu ada, wa bi annahum ibadun mukramun, dan para malaikat adalah hamba-hamba Allah juga, tapi mereka orang makhluk yang terhormat. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah durhaka membangkang terhadap perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apapun yang mereka diperintahkan. Jadi ini bedanya dengan kita. Manusia makhluk mulia, malaikat juga makhluk mulia. Kalau cerita manusia makhluk mulia di Al-Quran ada ayat walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam atau manusia. Kemudian kalau malaikat di sini di Al-Quran disebutnya ibadum mukramun. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang mulia. Cuman bedanya mereka la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat adalah hamba mulia yang tidak pernah membangkang perintah Allah. Kalau manusia mulia cuman kadang membangkang. Bedanya di situ. Manusia yang nurut kepada Allah, perintah Allah diikuti, yang tidak pernah membangkang, ya tentu hanya orang-orang tertentu, yaitu para nabi dan para rasul. Nggak pernah menentang perintah Allah. Tapi kalau bukan nabi, bukan rasul, ya pernah maksiat, pernah membangkang. Kadang sholatnya rajin, kadang-kadang membangkang nanti dulu. Tapi kalau malaikat tidak pernah ada kata nanti dulu. Ya, itu bedanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat itu selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka tanpa berpikir risiko berat atau ringan. Kalau manusia kan mikir ini yang berat nanti dulu, yang ringan duluan. Ya, malaikat nggak pernah. Contoh ketika Nabi Isra Mi'raj itu, hadis tentang Isra Mi'raj itu kan Nabi diajak mampir oleh malaikat Jibril, mampir di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masjidnya para malaikat.
Jadi malaikat itu kalau ibadah di Baitul Ma'mur. Lah jumlah malaikat waktu itu diperhatikan oleh Nabi, tiap hari masuk 70.000 malaikat. Sekali masuk enggak keluar lagi sampai kiamat. Besok datang lagi 70.000, enggak keluar lagi sampai kiamat. Sampai Nabi bingung, berarti jumlah malaikat berapa kalau sehari masuk 70.000 enggak keluar, besok lagi berarti malaikat jumlahnya enggak kehitung. Begitu Nabi masuk ke Baitul Ma'mur, lihat tempat ibadahnya malaikat yang bernama Baitul Ma'mur, Nabi sangat kagum luar biasa. Ada malaikat disuruh cuman takbir, ngangkat tangan enggak turun-turun. Jadi begini terus sampai kiamat. Ada yang tugasnya cuman ruku, ya ruku terus sampai kiamat. Dan tidak mengenal capek sampai kiamat juga, ruku kuat malaikat. Yang sujud terus tidak bangun-bangun. Jadi sholat kita 5 waktu itu sudah dijalankan malaikat di Baitul Ma'mur dengan satu bentuk sekelompok malaikat. Yang takbir begini ya begini terus sampai kiamat. Yang ruku ya golongan ruku terus sampai kiamat. Dan Nabi, waduh ini kalau saya pasti tidak kuat. Ya ruku sampai kiamat gak bangun-bangun mana kuat. Ya kita ruku aja lama dikit udah gemetaran. Nah itu bedanya, karena malaikat, kenapa malaikat begitu kuat dan tangguh dalam menjalankan perintah? Karena malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, ya kan? Nah, yang bikin capek dan tidak capek itu kan makan minum. Ya dengan makan minum dia gagah, begitu kosong perutnya lemes. Yang bikin kan di situ. Sedangkan malaikat enggak. Ya. Kemudian malaikat menjalankan perintah juga beda-beda. Ya dulu waktu kita bahas tafsir Yasin, itu kan dulu ada cerita malaikat spesialis menjalanin matahari. Ketika kita bahas wasyamsu tajri limustaqarril laha. Waktu itu ya, masih ingat kan Pak Haji udah khatam kitabnya masalahnya. Awal-awal ngaji dulu bahas tafsir Yasin itu kan. Ayat wasyamsu tajri mustaqarril laha itu malaikat itu ada yang khusus tugas menjalankan matahari. Ya, begitu sudah terbenam sore matahari, malaikat yang bawa matahari lapor, ya Allah besok saya enggak mau mengeluarin matahari lagi. Kenapa? Karena yang saya sinari banyak orang-orang yang durhaka kepadamu. Jadi saya tidak mau nyinari orang yang zina, nyinarin orang yang nyolong, nyinarin orang yang mabuk, saya tidak mau. Lu itu matahari yang ngomong, Pak. Jadi kalau ada lagunya Kang Dul Sumdang, kalau bulan bisa ngomong, ternyata matahari ngomong kepada Allah, saya nggak mau terbit Allah, ngapain saya nyinarin makhlukmu yang pada maksiat kepadamu di muka bumi. Ya kemudian Allah bilang, udah kamu jalankan aja, nanti kalau udah kiamat baru kamu berhenti. Itu. Jadi seandainya Allah nggak bilang begitu, mambek matahari nggak mau melihat nyinarin orang-orang ahli maksiat. Apalagi sekarang orang dibantai di Palestina, orang Islamnya cuman diem aja, ya aja. Orang depannya mayat bergelimpangan, nolong nggak bisa, ya menyedihkan ya bah ya. Ngakunya muslim sesama muslim saudara, siapa yang nolong mereka? Ya karena apa? Karena mau nolong tangannya dipegangin orang kafir. Bagus ya. Saudi mau mukul lawan ini dipegangin Amerika, jangan mukul kamu. Ya. Jadi orang Islamnya dijadikan goleknya orang kafir. Jadi sedih di situ ya.
Nah disitulah banyak orang maksiat lalu matahari ngambek tidak mau terbit. Ya makanya dalam fikih itu orang tidak boleh buang air besar, nyingkur matahari atau ngadep matahari. Ya kan? Karena malaikat tadi yang jalanin tadi nggak mau karena mataharinya nyinarin orang maksiat. Ya, makanya di tempat terbuka maksudnya, kalau di WC bebas bagus ya. Jadi tanah lapang gitu itu kan, ya orang di iya ya. Ya kalau di WC menghadap kemana juga silahkan aja, di dalam rumah ketutup mah tempat terbuka ya. Ya karena tadi ya ngadep matahari, ya mataharinya ada yang jalanin ya kan. Yang kedua, ada malaikat spesialis bawa angin di seluruh dunia. Jadi kita harus terima kasih kalau ada angin menghembus ya. Makanya sampai Nabi melarang la tasuburi, ya kalian jangan memaki-maki angin, kata Nabi. Itu menunjukkan bahwa angin itu tugas malaikat yang disuruh oleh Allah menggerakkan angin. Itu lah. Kalau kita naik motor dihajar angin jatuh lalu ngomong angin kurang ajar ya, itu tidak boleh dalam Islam, karena anginnya disuruh oleh Allah di bawah malaikat ya. Makanya kalau ada angin kencang kita disuruh doa oleh Allah, karena barangkali anginnya marah yang di bawah malaikat itu. Jadi angin dimaki-maki, akhirnya malaikatnya kesinggung, anginnya dikencengin. Kalau anginnya dikencengin, orangnya mati semua, namanya angin topan ya. Iya itu, ada angin tornado. Nah, ini spesialis. Ada lagi golongan malaikat spesialis ngaji begini. Ya kita ngaji ini jumlahnya berapa Pak Guru? Nggak kayak apa, cuman segini kan. Tapi malaikat di sini nggak juga kehitung jumlahnya di majelis ngaji itu. Cuman sayangnya Pak Agus nggak ngelihat. Kalau Pak Agus ngelihat mau kabur ketakutan. Ya tapi saya pernah punya jamaah, orangnya punya ilmu kasab, mungkin udah tinggi ilmunya. Pak Ustadz di belakang Pak Ustadz banyak orang makhluk yang ganteng-ganteng pakai gamis putih semua. Ini dia duduk gitu. Walah banyak amat sampai dia geleng-geleng. Itu ada. Jadi setiap malaikat itu punya tugas yang berbeda-beda. Ya, tapi tidak ada yang bangkang. Jadi ada yang keliling seluruh dunia nyari tempat zikir, nyari tempat ngaji. Tugasnya cuman itu aja. Enggak ada tugas lain. Kalau yang kita tahu kan malaikat yang 10 tugasnya itu ya, karena itu wajib kita ketahui tugasnya ya. Kenapa? Berhubungan dengan kita. Malaikat 10 Jibril menyampaikan wahyu. Itu juga kalau nggak dibahas luas orang sekarang bingung Pak Agus ya kan. Kalau Jibril menyampaikan wahyu kan Nabi Muhammad sudah wafat, setelah Nabi nggak ada Nabi, Jibrilnya pensiun kata anak sekarang kan begitu ya Pak Haji ya. Lu anak sekarang kan cerdas-cerdas, berarti Jibrilnya pensiun Pak Ustadz, kan nabinya nggak ada, Nabi Muhammad sudah terakhir, berarti sudah 1400 tahun Jibril pensiun gitu. Anak sekarang kan cerdas Pak ya. Iya padahal Jibril itu ngasih wahyu. Wahyu itu ilmu pengetahuan gitu kan Mbah ya. Kalau Nabi namanya wahyu, kalau orang soleh, para wali namanya ilham gitu itu. Jadi nggak pensiun Jibrilnya ya. Maksudnya kalau diartikan wahyu kan Nabi doang, nabinya nggak ada terus pensiun Jibril, ya enggak lah. Memangnya kayak Pak Haji pensiun ya, Jibril kayak Pak Haji mah pensiun kan, kalau pakai Jibril nggak pensiun kan begitu. Jadi Jibril tetap menyampaikan ilham karena nabinya sudah habis ya kan. Lah ilham itu ya kita ngaji dapat ilmu, itu namanya ilham. Orang yang kreatif bikin ini bikin itu namanya ilham.
Cuman ilham itu ada yang dijalankan malaikat Jibril, ada yang dijalankan oleh setan. Itu kan bedanya. Kalau wahyu semuanya yang baik-baik kepada Nabi. Tapi kalau ilham kan ada dua. Itu kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau ilham ada dua, kalau wahyu mah cuman kepada Nabi dan Rasul. Ada ilham yang baik, ada ilham fujur, ilham yang tidak baik. Ya, ilham yang tidak baik itu udah kita bikin senjata ini, nanti kita bunuh seseorang. Itu kan ilmu juga ya, Pak ya, ilham. Tapi kan fujuroha, ilmu ilham yang jahat. Dan itu jangan diikuti. Ya kan, kita bikin AI habisi umat Islam, itu juga ilham, tapi ilham yang fujur, ilham yang jahat, ya kan. Begitu dibikin lagi, ya udah nangisnya pakai ini supaya umat Islam manusia selamat, ketemu yang baru lagi, baru namanya ilham yang watakwaha, ilham yang mengajak ketakwaan gitu. Jadi intinya orang dapat ilmu, dapat ilham, dapat kreatif, itu boleh jadi yang benar, boleh jadi salah. Yang benar dari malaikat Jibril, yang salah dari setan, kan gitu itu kan. Bikin bom habisi manusia, itu namanya ilham yang jahat, ya kan. Itu ya, itu dalam kehidupan selalu ada. Jadi malaikat itu tugasnya beda-beda. Adapun yang 10 kita wajib tahu karena hubungannya dengan perbuatan kita, ya kan. Mikail bagi rizki, ya karena hubungannya dengan kita harus tahu. Maka kalau mau nanam pohon, ingat malaikat Mikail. Menanam pohon, ila hadrati malaikat Mikail, beri saya tanaman yang subur, ya, kasih ilhamnya. Itu kan minta ilham kepada Allah lewat malaikat Mikail, itu kan. Itu namanya bagi rahmat, ya. Bagi rahmat itu bisa macam-macam kan, ya, bisa nanam pohon, usaha ini dan itu, semuanya terkait dengan rahmat Allah, ya kan. Malaikat Israfil Israel itu hubungannya dengan kita juga, antara mati dengan hidup, kan kayak begitu ya Pak Haji, ya. Begitu juga yang lainnya, Raqib Atid juga hubungannya dengan kita, makanya wajib kita ketahui dengan mendetail, ya kan. Mau berbuat baik, ingat malaikat Raqib, mau jahat, ingat malaikat Atid, gitu kan. Ya kalau cerita malaikat itu kan cerita manusia paling akhir. Manusia paling akhir itu kalau nggak surga ya neraka. Jadi itu 10 itu hubungannya dengan kita. Makanya harus diketahui malaikatnya siapa dan tugasnya apa. Sedangkan jumlah malaikat kan nggak kehitung tadi ya Pak ya. Masuk Baitul Ma'mur sehari 70.000, nggak keluar lagi sampai kiamat. Besok lagi 70.000, nggak keluar sampai kiamat. Berapa malaikat nggak kehitung, ya. Cuman yang menarik tadi di Baitul Ma'mur, ibadah malaikat yang kita jalankan itu masing-masing golongan malaikat menjalankan rukun sholat kita masing-masing. Ada yang bagian salam ke kanan terus sampai kiamat, enggak gerak-gerak. Jadi kayak patung tapi bukan patung. Nah ini cerita kaitan dengan iman kepada malaikat. Wahum ajsamun latifatun zawatu arwahin. Malaikat adalah jisim yang sangat halus, makhluk yang sangat halus. Di mereka hidup, Allah jadikan mereka punya kekuatan, kemampuan untuk menjelma dengan segala macam bentuk, tapi yang baik-baik saja. Jadi malaikat itu saking halusnya, zaman Nabi Musa itu ada umat Nabi Musa, ketika Nabi Musa pidato begini, nanti ada nabi zaman akhir namanya Muhammad. Siapa yang ketemu dia berarti menjadi umat terbaik di dunia. Ya, kenapa? Karena mereka maksiat 1000 kali, taubat sekali diterima. Itu kata malaikat. Nah kata Nabi Musa,
Lalu umat tadi ada yang berpikir kalau begitu saya harus punya umur panjang sampai ketemu Nabi Muhammad. Ada yang mikir begitu. Dan Nabi Musa sampai Nabi Muhammad berapa jaraknya? Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. 11 nabi. Ya. Ini umat Nabi Musa nyeletuk, dia punya pikiran pengen umur panjang sampai ketemu Nabi Muhammad dari Nabi Musa. Beberapa tahun kan? 10 nabi, 11 nabi masalahnya. Yang dilewati itu 11 nabi dari Musa sampai Nabi Muhammad. Lalu dia mikir, ya udah kalau begitu saya bikin benteng di dalam gunung batu. Batu itu dibikin tempat serapi mungkin. Nanti dia masuk ditutup lagi dengan batu lagi serapet mungkin, dengan niat, dengan tujuan malaikat Israel nggak bisa nyabut nyawa saya. Itu pikirannya gitu, ya kan? Bikin jadi pengen umur panjang dari Nabi Musa sampai Nabi Muhammad, dia bikin benteng yang sangat kuat di gunung dengan harapan Jibril nggak bisa masuk. Jadi umur saya panjang. Lah orang mikir lagi kalau nggak makan emangnya bisa umur panjang kan itu kan ya. Begitu dia masuk ya malah mati, nggak ada oksigen. Kan begitu kan? Lalu disitulah ditulis di dalam Al-Quran, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada pasti kematian menjemput kamu, meskipun kamu ada dalam benteng yang sangat amat kuat. Ya tadi itu amat kuatnya zaman Nabi Musa itu, cuman ditulis di dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa malaikat itu makhluk yang sangat halus. Israel itu makhluknya halus, tidak bisa dihambat oleh benda apapun. Mau besi, mau baja, mau apapun, hancur semua. Ya itu kan, tadi kan ditutup apa maksudnya, malaikat nggak bisa masuk. Itu kan kalau malaikat kayak kita badan keras begini. Malaikat kan makhluk yang sangat halus, setangguh apapun ya malaikat masuk. Ya contoh sekarang aja ya Pak Haji, dengan izin Allah, yang namanya rudal Patriot Amerika itu kan kata akal manusia nggak ada tandingannya. Ya kayak namanya kapal induk Amerika, kata mereka nggak bisa ditembus oleh apapun. Tapi nyatanya di rudal Iran dengan 2 aja hancur. Ya kan artinya malaikat mah kan menghancurin aja masuk kuat apapun kan gitu kan ya Pak ya. Ya karena Irannya kan cuma dipasang doa zaman Nabi wa ma romaita idh romaita, ditambahkan Allahul Jabbarul Mutakabbir, ya semuanya remek lah sekuat apapun ya Pak ya. Kalau maunya Allah hancur, mau patriot mau apa juga hancur aja gitu kan ya. Makanya iman di situ hebatnya. Ya makanya akhirnya mau nyumput dengan yang buaja sekuat apapun. Ya Israel masuklah tetap aja, dia makhluk yang sangat halus. Itu ya cuman kita ini sering mengatakan makhluk halus bukan malaikat ya. Apa? Setan. Ya, kemasukan makhluk halus ternyata ngomong halusnya bukan malaikat ya. Makhluk halusnya malah setan gitu kan ya. Sulit ya, nyebutnya makhluk halus, emangnya setan makhluk halus. Ya kan? Ya kalau kita lihat syaitan itu kan, kalau setan itu berasal dari jin, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ya, iblis itu dulunya juga dari jin. Karena dia nentang perintah Allah maka disebut dengan iblis. Jadi iblis itu juga jin. Lah jin itu dari apa? Wa khalaqal janna mim marijim min nar, gitu kan? Di surat Ar-Rahman Allah ciptakan jan itu jin, mim marijim min nar, dari asap api. Marijim min nar itu asap api. Ya asap api halus enggak? Halus, tapi tidak sehalus malaikat. Contoh
Abah Haji punya rumah, semuanya dirapetin dengan stainless segala macam. Di sana kita pasang asap, kita nggak buka sehari, asapnya hilang nggak? Hilang nggak? Enggak, berarti dia tidak sehalus malaikat. Ya kan, ruangan yang rapat masuki asap, ya kan, tutup rapat, seharian buka, masih ada asap nggak? Masih, nggak keluar kan? Enggak, berarti dia bukan makhluk halus seperti malaikat yang nggak bisa dihambat oleh apapun, gitu kan ya? Ya halus sehalus asap, gitu doang kan? Setan, jin, malaikat, dedemet, tetek, bengek itu semuanya juga halus, tapi halus sehalus asap api, gitu doang. Ya, jadi nggak seperti malaikat yang tidak bisa dihambat oleh benda apapun. Itu cuman malaikat bisa menjelma, setan juga bisa menjelma. Bedanya kalau malaikat menjelma mutasakil hasan, jadi jelmaannya baik. Kalau setan jelmaannya tidak baik. Itu bedanya. Jadi kalau makanya Nabi itu sering didatangi oleh malaikat Jibril bawa wahyu, itu menjelmanya seperti Dahyah Al-Kalabi. Nabi itu punya sahabat Dahyah Al-Kalabi, orangnya satu-satunya sahabat Nabi yang super ganteng. Jadi zaman Nabi itu sahabat Nabi yang paling ganteng namanya Dahyah Al-Kalabi. Itu kalau Nabi dapat wahyu dari Jibril, Jibrilnya menjelmanya kayak Dahyah Al-Kalabi. Ya cakep sekali. Makanya Dahyah Al-Kalabi zaman Nabi itu dikenal, kalau dia mau keluar itu semua orang di jalan perempuan keluar semua, Bang. Dahyah Al-Kalabi itu pengen lihat gantengnya kayak apa Dahyah Al-Kalabi. Itu zaman Rasul. Ya kalau Rasul jelas lah, itu nurun ala nur, ya anta samsun anta badrun. Ini sahabat maksudnya lah. Jibril itu berkali-kali menyampaikan wahyu Al-Quran 30 juz, kecuali Iqra bismi rabbik itu menjelmanya sering dengan Dahyah Al-Kalabi, orangnya ganteng. Jadi Nabi nggak kaget. Karena kalau Iqra bismi rabbik kan Jibrilnya asli ganteng, cuman tingginya kepala langit 7, kaki bumi paling bawah. Jadi ketika ketemu Iqra itu Jibril asli, jadi nampak ganteng tapi kan gede banget, Pak ya. Kalau kepala langit 7, kaki bumi paling bawah, walaupun ganteng Nabi tetap ketakutan. Iqra bismi rabbik, Nabi Nabi Korea begini ketakutan. Ya artinya ngelihat ganteng juga karena gede asli takut, gitu loh ya. Setelah itu nggak pernah Jibril tampil asli, tampilnya kayak Dahyah Al-Kalabi. Biasa kan orang biasa cuman ganteng. Dahyah Al-Kalabi itu. Dari sini, jadi kalau ada yang jilma di jalan kepalanya botak itu bukan malaikat, karena tampilannya jelek. Ya bukan botak kita, bukan. Misalnya ada yang tampil di jalan dengan mata doang gitu kan, itu berarti bukan malaikat. Kalau malaikat jilma pasti bagus, itu bedanya. Kalau jilmaan jelek berarti jilmaan setan. Ya cuman gitu. Kata orang gini, jin itu takut manusia, manusia juga takut sama jin. Itu menariknya. Jadi dua-duanya sama. Ya, kalau orang mau memperhatikan, jin itu kan sombong. Saya kan dibikin dari api, saya kan dibikin dari asap api, gitu kan ya. Api lebih hebat daripada tanah. Manusia adalah tanah, maka saya tidak sudi nginjek tanah. Maka setan sama jin tidak mau nginjek tanah. Maka kalau ada hantu model apapun, lihat kakinya pasti nggak nempel tanah. Itu kan ya. Ada perempuan jilma di jalan, dia cantik amat, lihat kakinya pasti nggak lihat tanah. Ya, itu musuhan setan sama manusia. Karena manusia dari tanah dia kan, nggak mau saya nginjek manusia dari tanah gitu ya.
Jadi gantung gini nih. Ya makanya tidak ada yang namanya makhluk itu jilma nempel tanah, nggak ada. Karena dia tadi itu gengsi, ngapain saya nginjek tanah itu. Walaupun cantik lihat kakinya, kata orang begini, orang yang suka mengamati, kalau jin nongol dengan orang cantik, menjilma jadi orang cantik, kakinya tetap kaki kuda. Ya, kakinya tetap kaki kuda. Dia mau cantik lihat kakinya kuda, kayak itu berarti jilmaan jin. Yang itu ya tetap aja. Ya cuman kan orang nggak sempat lihat kakinya ya Mbak ya. Udah lihat wajahnya cantik udah terkesima, baru-baru lihat kakinya yang kuda itu kan ya. Kan kadang-kadang kayak begitu. Itu namanya gangguan. Jadi bedanya di situ, kalau jin mimma rijim minnar. Jadi dari asap api diciptakannya. Makanya ya dia juga kalau mengelabui apa-apa, dia dengan membuat orang itu matanya terpengaruh dengan kegelapan, karena dia memang aslinya dari asap api. Itu kan seperti orang kena guna-guna segala macam, itu kan matanya yang dipengaruhi oleh dia. Ya kan, kayak lihat apa, kayak yang lihat apa, kayak yang lihat apa gitu kan. Itu bahkan ada orang jadi pengantin baru itu marah-marah sama pasangannya, diusir pasangannya, pergi habis nikah Mbak. Ya karena apa ya, karena yang goda ada jin di depannya menjelma serem di depan suaminya, maksudnya kan segitu lihat suaminya lah kok jadi singa menakutkan, pergi gitu kan, padahal suaminya mau di belakang jinnya kan, dia yang nampil di depan, model penampilan seperti itu. Ya memang gayanya gaya gitu, mata yang dipengaruhi sehingga lari kemana yang namanya disebut dengan ilmu sulap segala itu kan, ya kan, itu kan mata yang dipermainkan oleh dia. Itu ya. Nah ini singkatnya kaitan dengan cerita para malaikat, lahum kuwatun alat tasakkuli bi askalin mukhtalifah, mereka bisa menjelma dengan segala bentuk dengan garis bawah hasanah, ya bentuknya yang indah dan bagus gitu. Itu berikutnya beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada malaikat, wahyun minallah mustalimun ala ahkamihi wa akhbarihi. Jadi ketika Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat, kepada para nabi, itu lewat malaikat. Ya. Nah di sini mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Yang isi wahyu itu mencakup tentang hukum-hukum Allah dan berita-berita yang asal dari Allah. Jadi misalnya ini kan malaikat menyampaikan sesuatu kepada manusia itu kan sesuai dengan kehendak Allah. Lah kehendak Allah itu disampaikan lewat malaikat. Lah kalau kepada para nabi, nanti begini, ke depan begini, tahun sekian begini. Misalnya zaman Nabi Yusuf dikasih tahu, Yusuf 7 tahun yang akan datang Mesir akan ada paceklik, ya kan? Padahal belum terjadi kan, tapi malaikat udah ngasih tahu Yusuf, Mesir 7 tahun mendatang akan ada paceklik, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tidak ada panen apa-apa 7 tahun ke depan. Oleh karena itu Yusuf, panen yang sekarang ini kamu simpan baik-baik untuk bekal 7 tahun ke depan, ya kan? Kemudian caranya gimana? Kalau panen supaya awet, jangan dipotong gagang buah-buahan. Itu ajaran Nabi Yusuf loh, bagus. Makanya zaman dulu padi itu yang panjang itu bagus ya. Padinya panjang kan? Kan nggak dipotong padinya, dipotong itunya. Apa namanya? Gagangnya itu. Terus diikat kan? Diikat, ditaruh di lumbung zaman dulu. Apa namanya? Iya ada di lumbung kan, digantung ya Pak Haji ya.
Yang bikin kuat itu gagangnya yang nggak dipotong itu. Kata Nabi Yusuf tadi. Ya sama korma juga kalau nggak dilepas 5 tahun masih kuat bagus. Kalau dilepas masih kuat 2 tahun kurma itu. Ya. Jadi ketahanan buah itu ternyata nempel gagangnya itu. Makanya kita punya kelapa jatuh yang nempel dengan yang enggak beda. Ya kan? Itu kekuatannya beda. Nah, itulah. Nah, itu Nabi Yusuf itu masih 7 tahun ke depan udah dikasih tahu. Itu namanya tadi Allah menyampaikan lewat malaikat ilmu tentang tadi itu. Ya, itu namanya apa? Itu kan kalau wali disebutnya ilmu kasab, ilmu yang bisa menyingkap rahasia Allah ke depan mau ada apa. Nah ini kalau wali, tapi kalau bukan wali namanya tukang ramal bagus ya. Ya beda lah. Ya tadi kan ilham kalau wali, tapi kalau tukang ramal namanya ilham yang fujur, ilham yang salah tadi. Itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dikasih tahu ya. Dah itu namanya orang kata bahasa itu kan disebutnya punya indera ke-10 namanya. Kan kita indranya cuma 5. Ini ditambah 5 sampai 10. Ya kan ya. Jadi bisa ke depan membaca mau ada apa. Itu kan ya. Ya kayak Nabi tadi kasih tahu suruh panen sekarang begini-begini persiapan 7 tahun ke depan. Ya jadi nyatanya mirip itu diikuti oleh orang Iran kan. Nyatanya diikuti sama orang Iran kan Mbah ya. Di embargo dagang nggak boleh 47 tahun dari 79 sampai sekarang. 47 tahun di embargo nggak boleh dagang, nggak boleh apa Iran. Oleh PBB khususnya Amerika. Tapi Iran kuat bertahan 47 tahun dengan dikucilkan seluruh dunia. Dia nyimpen senjata yang kekuatan lama. Dia bikin senjata yang kuatnya lama. Kemudian nyimpen kekayaan apa terus. Nah kalau dihitung kayak kita mah perang kemarin habis kita kali ya. 40 hari sehari 500 tujuan sasaran. Sehari 500 tujuan bom Amerika. Sehari 500 kali 40. Dengan bom yang paling mahal semua, kan ya. Tapi kan bertahan sampai sekarang setengah tahun juga belum bisa dikalahkan. Itu kan berarti udah punya simpanan yang luar biasa ya. Bukan 7 tahun kayak Nabi Yusuf. Ini 47 tahun persiapannya ya. Makanya kata dia mau perang sampai kiamat juga lawan terus Amerika. Apalagi dia punya batas dengan Rusia kirim terus senjata, batas Cina kirim terus senjata. Kapan kalah saya? Nggak bakalan kalah Rusia Iran. Iya kan Pak Haji ya? Nggak bakalan kalah. Makanya kan nantang perang dunia ketiga. Dan sekarang udah perang dunia ketiga kan Pak ya? Kan dulu bahasa perang dunia ketiga itu perang udara dikendalikan teknologi. Nah sekarang sudah terjadi. Iya kan, nggak ketemu yang namanya tentara ribuan itu sekarang nggak laku Pak Agus. Wong lawannya tidur doang. Rudal pakai komputer dalam bunker di Amerika berapa ribu kilometer pencet dari tidur doang. Tombol doang chat sampai ke Amerika. Dan sekarang yang ditakuti kan rudal Rusia yang belum ada tandingannya, yang bisa menjangkau 35.000 kilometer dalam jangka cuma 5 menit. Bingung Pak Agus ya? 5 menit bisa menjangkau 35.000 kilometer. Berarti sedunia kena semua. Ya. Dan itu Iran sudah punya sekarang. Makanya nantang perang model apapun, Amerika ke Iran kan cuma 12.000 kilometer bagus. Nggak sampai 35.000 loh, cuma 12.000 kilometer dari Iran ke Amerika itu. Kalau itu sudah jadi, dipencet dari Iran juga kena semua Amerika. Itu kan Mbak ya. Itu namanya ilham yang tadi itu. Ada yang fujur, ada yang watakwa. Itu dan itu semuanya sudah ada di dalam ajaran kita. Ya makanya Iran bahasanya saya cuma ingin mengembalikan ilmu dan kejayaan Islam masa lalu.
Ya karena nuklir itu ditemukan oleh Imam Ghazali, Pak. Nuklir yang menemukan itu Imam Ghazali. Cuman perang dunia bukunya diampas oleh penjajah barat. Buku nuklirnya itu waktu jajah dibawa ke barat, dikembangkan negara barat gitu loh. Tapi kitabnya kitab Imam Ghazali. Ya gitu itu. Lah Iran pengen mengembalikan Islam itu yang ngamalin itu doang. Ya makanya kan ditulisnya kan ayat-ayat pedang Nabi wa maromaita idromaita pedang Umar itu kan ya, ditambah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan Nabi itu waktu perang Umar segala pedangnya kan tulisannya cuman itu, wa maromaita idromaita walakinnallaha roma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tulisan di pedang-pedang para sahabat dulu. Nah sekarang ditulis di rudal Iran gitu doang kan, tulisan di pedang dipindah ke rudal gitu doang kan, ya sama aja isinya sama kan. Iya artinya kalau ditulis itu mau sekuat apapun ya remek semua kan gitu. Itu sejarahnya. Jadi kembali lagi tadi ada malaikat yang ngasih ilham seperti itu ya, makanya disinilah kita perlu dekat dengan Allah, kaitan dengan iman kita, bahwa besok akan terjadi apa, ke depan akan terjadi apa, kita disuruh berdoa gitu kan ya. Misalnya ya Allah berilah aku kebaikan dunia karena dunia tempat hidup saya gitu kan ya. Berikanlah kebaikan kepadaku masa depan karena masa depan juga masa depan saya, dan seterusnya kan kayak begitu. Doa itu penting gitu kan ya. Ya karena berilah aku rizki yang banyak di dunia karena kehidupan juga tergantung itu. Ya kan, berilah aku kebahagiaan akhirat karena nanti tujuan saya dan seterusnya. Jadi doa-doa kayak tadi itu penting karena kita tidak tahu rahasia Allah, yang ada cuman berdoa akan terjadi apa. Ya inilah kaitan dengan iman kepada malaikat yang kemudian dimasukkan dalam kitab-kitab Allah kepada para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kitab itu yang disebut suhuf maupun kitab besar. Ada kitab besar, ada kitab suhuf, kitab-kitab kecil. Nabi Adam kitabnya kecil namanya suhuf, Idris kecil ya kan, Nabi Nuh kecil suhuf juga ya kan, Nabi Nuh, kemudian Nabi Soleh, Nabi Ibrahim kitabnya suhuf. Makanya di Al-Quran suhufu Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim sama Nabi Musa kitabnya ada suhufnya. Cuman Nabi Musa di samping punya kitab kecil suhuf, Nabi Musa punya kitab besar namanya kitab Taurat. Jadi yang dipercaya 4 itu yang gede semua. Taurat yang gede, Injil gede, Zabur gede, Quran gede. Yang lain suhuf, kitab-kitab kecil. Kenapa kecil? Karena waktunya pendek. Maksudnya dari nabi ke nabi pendek gitu loh waktunya, maka kitabnya kecil. Dan Nabi Muhammad yang paling gede Al-Quran karena fungsinya sampai kiamat. Ya kan fungsinya panjang ya kan, dari nabi ke nabi kan dekat. Ini dari nabi ke kiamat ya iyalah. Kalau dari Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sampai kiamat, maka Qur'annya gede untuk menjawab perkembangan ke depan. Itu inilah dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.